Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Tetapi tanpa Zhu Hengyu berpikir, saya melihat bahwa Haisan mengambil inisiatif untuk melepas baju besi itu. Zhu Hengyu memandang gerakan Haisan sebentar, lalu mengerutkan kening, lalu berkata pada dirinya sendiri. Apakah kamu ingin menghapus bagian dari pertahananmu dan beralih ke serangan yang lebih kuat? Ini disebut keseimbangan ofensif dan defensif. Karena baju besi yang terbuat dari besi berat Suanyuan, Haisan dapat memiliki pertahanan seperti itu. Tetapi pada saat yang sama, karena bobotnya, Simon juga kehilangan sebagian dari kecepatan dan kekuatan serangannya. Pada saat ini, ketika Haisan memilih melepas bajunya, dia ingin mengorbankan kekuatan pertahanan dan memaksimalkan kekuatan dan kecepatan serangan. Melihat kegiatan Haisan, wajah Zhu Hengyu menunjukkan ekspresi harapan. Dia ingin melihat bagaimana orang-orang gunung yang mengorbankan pertahanan bisa melakukan serangan. Sambil bergerak, Haisan memandang Zhu Hengyu, wajahnya penuh keseriusan. Kau lelaki pertama yang membuatku tak berdaya di paragraf 30. Bahkan jika rasmu berbeda, kamu layak mendapatkan rasa hormatku. Tapi aku masih harus mengatakan sesuatu. Ada orang-orang seperti kamu dalam perlombaan domba iblis, dan untuk perlombaan ular laut itu akan menjadi bencana besar cepat atau lambat. Jadi hari ini kamu harus mati. Zhu Hengyu di sisi lain tersenyum sedikit dan menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu pikir itu indah? Cantik atau tidak, kamu akan tahu sebentar lagi. Haisan juga tidak peduli dengan sarkasme Zhu Hengyu. Kalau begitu datang. Zhu Hengyu mengaitkan tangannya ke gunung laut dan berkata dengan provokatif. Pada saat ini, Haisan juga menyelesaikan kegiatannya, tidak lagi berbicara omong kosong, dan langsung meluncurkan serangan. Saya melihat bahwa Simon menghilang secara instan, dan Zhu Hengyu tidak jauh dari sana, bahkan tidak tahu bagaimana Simon melakukannya. Pada saat ini, Zhu Hengyu tidak bisa sepenuhnya menangkap tindakan Haisan melalui mata telanjangnya. Melihat situasi ini, Zhu Hengyu terkejut. Namun, setelah gunung bawah menghilang, tidak langsung menyerang Zhu Hengyu. Sebagai gantinya, dia dapat membedakan apakah Zhu Hengyu dapat menemukan lintasan bergeraknya melalui gerakan kecepatan tinggi. Bagaimanapun, dia sudah mencapai strategi Zhu Hengyu barusan, jadi tidak peduli seberapa panik ekspresi Zhu Hengyu saat ini, Haisan tidak menyerang secara langsung. Hanya saja kali ini tidak peduli bagaimana Ren Haisan bergoyang, Zhu Hengyu tampaknya tidak melihatnya, tetapi hanya berbalik dengan panik. Setelah beberapa pengamatan, Haisan bisa merasakan bahwa Zhu Hengyu tidak bisa benar-benar melihat lintasannya kali ini. Akibatnya, Haisan tidak lagi waspada dan akhirnya melancarkan serangan terhadap Zhu Hengyu. Boom! Haisan mengambil kesempatan untuk memukul Zhu Hengyu secara langsung. Dengan suara keras ini, debu yang tak terhitung jumlahnya pecah di mana keduanya bertarung. Udang dan kepiting yang tidak jauh tidak akan ingat lama, dan melihat sisi ini dengan penasaran lagi. Para prajurit di desa kembali menemukan waktu yang tepat untuk membantai udang, tentara, dan kepiting. Pada saat ini, tempat di mana Zhu Hengyu dan Haisan bertempur, debu terbang telah menyebar. Saya melihat bahwa Haisan, yang awalnya adalah kelompok penyerang, telah berjongkok di tanah menutupi luka di lengannya. Zhu Hengyu menatap gunung laut dengan senyum di wajahnya dan menghela nafas. Sayang sekali, ini tidak akan pernah mencapai kamu. Kamu benar-benar licin daripada loah. Gunung laut di sisi lain penuh amarah dan memandang Zhu Hengyu dan berkata dengan getir. Zhu Hengyu, maksudmu penjahat. Kamu akan membuat konspirasi ini. Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa melihat gerakan dan lintasan Haisan. Tapi Zhu Hengyu memiliki lebih dari mata yang panjang, ia juga memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh ras lain atau bahkan setan lain. Itu adalah afinitas sihir super tinggi. Dengan afinitas super tinggi untuk sihir, Zhu Hengyu dapat merasakan sedikit fluktuasi energi sihir di udara. Karena kemampuan ini, meskipun Zhu Hengyu tidak bisa melihat gunung di matanya, dia bisa memahami tindakan gunung bawah itu lebih jelas melalui aliran energi sihir. Jadi Zhu Hengyu membuat pandangan panik, pada kenyataannya, masih menggoda orang-orang gunung untuk mengait. Melihat ekspresi marah Haisan, Zhu Hengyu tertawa dan berkata, para prajurit juga licik. Kami saling berhadapan, bukankah normal menggunakan beberapa cara? Meskipun ekspresi kemenangan Zhu Hengyu membuat Haisan membenci giginya, dia juga harus mengakui bahwa kata-kata Zhu Hengyu memang masuk akal. Saya juga bangga pada diri saya sendiri, dan Haisan tidak pernah berpikir bahwa dia sudah mengerahkan kecepatan secepat itu. Zhu Hengyu bahkan bisa menangkap gerakannya, dan bahkan memperkirakan langkah selanjutnya. Jika tidak, Simon tidak akan terluka meskipun menyerang dan gagal. Hanya karena Zhu Hengyu menilai semua gerakan Haisan, ia mampu melukai Haisan. Tetapi jika terluka itu sebenarnya hanya beberapa trauma kulit.
Bagi Haisan dan Zhu Hengyu di level mereka, cedera kecil ini sebenarnya bukan apa-apa. Bahkan, Zhu Hengyu juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa Haisan hanya tergores sedikit di bawah desainnya yang hati-hati. Haisan sudah sangat marah saat ini. Seseorang pernah membuatku sangat marah, dan kemudian aku membunuh orang-orang itu. Dan hari ini aku akan membunuhmu. Setelah berbicara, jahitan menghilang lagi. Kali ini Haisan tidak datang ke pencobaan apapun, dan langsung menyerang Zhu Hengyu. Melihat ini, Zhu Hengyu buru-buru melambaikan pedang iblis yang haus darah, mencoba untuk memblokir ofensif Haisan dengan Shen Luo Jianqi. Hanya saja kali ini benar-benar di luar harapan Zhu Hengyu, dan pada awalnya dianggap sebagai Shen Luo Jianqi yang tak tersentuh, kali ini ia bahkan mengambil catatan keras langsung dengan tubuhnya. Karena kecepatan Haisan terlalu cepat, ditambah dia tidak menghindar sama sekali, itu benar-benar di luar harapan Zhu Hengyu. Oleh karena itu, Zhu Hengyu telah kehilangan kesempatan untuk menghindar saat ini. Melihat tinju Haisan telah diangkat, Zhu Hengyu benar-benar cemas kali ini. Jika pukulannya kuat, dia akan dihancurkan secara langsung. Pada titik kritis ini, Zhu Hengyu berteriak, "Perisai ajaib!" Dalam sekejap, dengan daya tembak pamungkas dari warisan utama keterampilan sihir, Zhu Hengyu terus-menerus melepaskan perisai ajaib, mencoba menahan pukulan mematikan Haisan. Batasan dari perisai ajaib adalah bahwa itu tidak dapat digunakan kembali pada orang atau objek yang sama. Itu artinya, jika orang ini memakai perisai ajaib, ia tidak dapat mengulangi lapisan perisai sihir lain kecuali rusak. Jadi meskipun Zhu Hengyu menggunakan beberapa perisai magis dalam sekejap ini, semua ini ditampilkan segera setelah perisai magis terakhir rusak. Operasi ini juga Zhu Hengyu, yang tidak bisa melakukannya sama sekali. Bahkan jika mereka memiliki senjata tak terbatas seperti Zhu Hengyu. Situasi saat ini lebih dari sekedar daya tembak tak terbatas yang bisa dipecahkan. Ini membutuhkan Zhu Hengyu untuk menguasai kekuatan gunung laut dan waktu untuk setiap perisai sihir untuk retak. Ini semua berada di antara batu api elektrooptik, dan kerugian sekecilnya adalah ribuan mil jauhnya. Tetapi dalam sekejap, bahkan membuka 3 perisai ajaib adalah batas Zhu Hengyu. Lagi pula, kecepatan Simon terlalu cepat. Ketika dia menjawab, tinju Haisan akan memukulnya. Dalam waktu singkat, tidak ada yang bisa melakukan ini. Namun, bahkan setelah diturunkan oleh beberapa perisai magis, pukulan Haisan yang marah ini masih bisa memiliki kekuatan yang kuat. Zhu Hengyu, yang tidak terhindarkan, hanya bisa menerima pukulan ini pada akhirnya. Zhu Hengyu langsung meledak oleh pukulan berat ini. Zhu Hengyu, di udara, melihat postur yang akan diburu orang gunungnya, dan dia tidak berani bersantai. Saya melihat Zhu Hengyu terbang keluar, dan di udara, dia menahan rasa sakit di dadanya, dan terus menunjukkan Shen Luo Jianqi dan penjara energi sihir. Diblokir oleh beberapa ki pedang dan energi sihir penjara, orang-orang gunung tidak berani membuat koneksi yang sulit dan hanya bisa menyerah mengejar. Zhu Hengyu, yang meledak puluhan meter, berjongkok di tanah, terbatuk-batuk keras sambil melindungi dadanya. Dengan setiap batuk-batuknya, darah keluar. Meskipun Zhu Hengyu tampak malu pada saat ini, Haisan tidak berani melangkah maju untuk menyerang. Ada 2 alasan. Yang pertama adalah bahwa dia tidak tahu apakah Zhu Hengyu telah menipu kali ini. Haisan tahu bahwa dengan 3 perisai ajaib, pukulannya sudah dibongkar oleh 2/3 dari kekuatannya. Dia benar-benar memukul Zhu Hengyu dengan hanya 1/3 dari kekuatannya. Bahkan tidak sekuat pukulan yang mengenai Gao Pengyi sebelumnya. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Zhu Hengyu tidak langsung dirobohkan oleh tinju. Haisan tidak tahu apakah Zhu Hengyu berpura-pura atau benar pada saat ini, jadi dia tidak berani melangkah maju dan menyerang. Alasan kedua adalah bahwa Haisan telah menabrak 2 roh pedang sensual saat ini. Kekuatan haus darah dan kekuatan Senro dilumpuhkan di meridiannya, membuatnya sangat menyakitkan. Pada saat ini, Haisan tidak dapat mencapai kecepatan tertinggi. Jika tidak ada kecepatan ekstrim, Zhu Hengyu akan dapat menilai pergerakannya. Jadi karena 2 alasan, meskipun Zhu Hengyu setengah berlutut di tanah saat ini, dia memegang darah batuknya dengan pedangnya. Tapi Haisan tidak menunjukkan sikap ofensif. Setelah batuk sebentar, Zhu Hengyu menjadi tenang. Setelah itu, Zhu Hengyu memutar pergelangan tangannya dan mengambil obat penyembuhan dari cincin dimensi dan meminumnya. Terlihat tidak jauh, dengan orang-orang yang berhati-hati, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, "Kamu hanya melewatkan satu-satunya kesempatan untuk mengalahkanku. Benarkah?" "Kurasa tidak," Haisan berkata dengan acuh tak acuh. Zhu Hengyu tidak membantahnya kali ini, hanya tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya. Dengan timbulnya kekuatan obat, wajah pucat asli Zhu Hengyu perlahan pulih beberapa warna. Pada saat ini, Zhu Hengyu telah benar-benar menembus gunung laut, tahu bahwa jika dia terus maju, dia akan kalah. Jadi Zhu Hengyu tidak lagi ragu-ragu saat ini, berteriak, mengangkat pedang iblis yang haus darah, dan secara aktif menyerang ke arah gunung laut. Haisan tidak tahu apakah Zhu Hengyu punya ngengat dan dia tidak berani berhadapan langsung dengan Zhu Hengyu. Ketika dia melihat Zhu Hengyu bergegas, Haisan bergegas ke samping.
Zhu Hengyu sudah mengira begitu lama, melihat pergerakan orang-orang gunung bawah laut melemparkan tangannya adalah kekuatan magis. Haisan hanya bisa menghindari lagi. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dan Haisan menjadi situasi satu serangan dan satu pertahanan. Ketika dua perang ofensif dan defensif berlangsung, Haisan berubah dari pertahanan buta menjadi serangan balik pertahanan. Di sisi lain, meskipun serangan Zhu Hengyu tidak terlalu ganas, ia selalu mengambil inisiatif dengan mengandalkan ritme dan pengalaman. Dengan kemampuan tempur Zhu Hengyu, selama dia unggul, sulit untuk mendapatkannya kembali. Tapi Haisan tidak terburu-buru. Pada saat ini, kedua pedang Shen Luoqi telah ditekan olehnya. Jadi tubuhnya telah menjadi lebih fleksibel, tetapi masih belum dapat mencapai kecepatan ekstrim asli. Haisan juga sangat sabar, dia selalu mencari kesempatan untuk melawan. Zhu Hengyu tentu saja tidak akan memberinya kesempatan ini. Di bawah penindasan Zhu Hengyu, Haisan sekali lagi dipotong di dada oleh Shen Luo Jianqi. Kali ini, tiga dao Luo Luoqi berada di dalam tubuh pada saat yang sama, dan gunung laut tidak bisa ditekan. Tidak ada jalan bagi orang gunung, hanya untuk menemukan peluang, satu melompat kembali, dan membuka jarak yang aman. Lalu aku melihatnya membuka mulutnya dan mulai menyemprotkan gas ungu tua ke arahnya. Begitu gas beracun keluar, gas itu terbuka, menutupi area sepanjang 10 meter di sekitar gunung laut. Zhu Hengyu tahu bahwa ini adalah gas racun tubuh unik dari klan ular laut. Tetapi untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu melihat gas tubuh berwarna ungu gelap. Di masa lalu, apakah itu Chang Sui atau Xie Yu, gas tubuh mereka berwarna ungu biasa, dan hanya racun di taringnya yang berwarna ungu gelap. Pada saat ini, kabut beracun yang menonjol dari gunung bawah laut berwarna ungu gelap. Ini tidak bisa membantu Zhu Hengyu tertarik. Menurut kesimpulan Zhu Hengyu, bayangan warna adalah pertanda kerasnya racun ular keluarga ular laut. Dengan kata lain, kabut beracun perlindungan tubuh yang disemprotkan dari gunung laut sudah sebanding dengan toksisitas esensi racun Chang Sui dan Xie Yu. Dengan lapisan kabut beracun ini tertutup, Zhu Hengyu menemukan beberapa hal luar biasa. Sesuatu yang tersentuh oleh warna ungu tua ini mulai menunjukkan beberapa perubahan. Gulma di tanah secara langsung dikonversi menjadi nanah oleh atomisasi beracun. Pada saat ini, kepiting kebetulan memotong kabut beracun. Kepiting ini hanya memiliki beberapa kaki berjalan di sekitar tepi kabut beracun. Setelah hasilnya, kaki kepiting di kabut beracun telah sepenuhnya terkorosi. Sekarang, ini bukan apa-apa, yang lebih mengejutkan Zhu Hengyu. Pada saat ini, batu-batu di tanah mulai mengeluarkan asap putih setelah bersentuhan dengan kabut beracun. Kemudian, di bawah korosi kabut beracun, batu ini mulai menggelembung. Gas dari gunung bawah laut sangat kuat sehingga batu pun dapat menimbulkan korosi. Zhu Hengyu melihat ini dan terkejut di dalam hatinya. Zhu Hengyu tidak berani masuk, tapi dia melambaikan pedang sihir haus darah dan melepaskan beberapa godaan pedang. Hanya saja pedang Senro ini langsung melewati kabut racun dan tidak bisa menemukan target sama sekali. Pada saat ini, gunung bawah laut berada dalam kabut beracun, dan Zhu Hengyu tidak dapat membedakan lokasi spesifiknya sama sekali. Melihat ini, Zhu Hengyu tidak bisa tidak khawatir. Haisan mencoba untuk memaksa tiga pedang Dao Luoqi keluar dari tubuh dalam kabut beracun. Jika dia berhasil, Zhu Hengyu tidak akan mendapat keuntungan. Jadi Zhu Hengyu dengan tegas memilih untuk membunuhnya langsung ke kabut racun. Dengan adanya perisai energi magis, Zhu Hengyu masih agak yakin. Namun, dia tidak yakin apakah perisai ajaib itu bisa mencegah kabut racun beracun itu. Jadi setelah Zhu Hengyu memakai perisai ajaib, dia tidak terburu-buru ke dalamnya, tapi sekarang dia mencobanya di tepi. Aku melihat momen ketika perisai ajaib dan kabut racun bersentuhan, permukaan perisai ajaib itu tiba-tiba menjadi lebih tipis. Zhu Hengyu sudah tahu bahwa perisai ajaib dapat mencegah kabut beracun berwarna ungu tua ini, tetapi itu akan terkikis oleh kabut beracun. Selama waktu tertentu telah berlalu, perisai ajaib akan terkorosi oleh kabut beracun. Melihat bahwa perisai energi magis dapat didukung oleh kabut beracun yang disemprotkan dari gunung bawah laut, Zhu Hengyu tidak lagi bertahan, setelah menarik perisai yang telah terkorosi. Zhu Hengyu menempatkan dirinya pada perisai ajaib baru, dan kemudian langsung ke kabut racun. Visibilitas dalam kabut racun sangat rendah, tetapi ruang lingkup kabut racun tidak besar, jadi Zhu Hengyu dengan cepat menemukan lokasi gunung laut. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu juga ditemukan di Haisan. Melihat Zhu Hengyu yang memegang perisai ajaib, Haisan mengerutkan kening. Cangkang kura-kura milikmu begitu kuat sehingga kabut beracunku pun bisa menahannya. Pada saat ini, Haisan hanya memaksa keluar pedang yang sensual, jadi itu masih terlihat menyakitkan. Ketika Zhu Hengyu menemukan Haisan, dia tersenyum ketika mendengar pujian Haisan, kurasa begitu. Zhu Hengyu menerima pujian dari Haisan dengan cara yang begitu kaku. Lalu wajah Zhu Hengyu berubah, dan dia langsung menyerang Haisan lagi. Haisan tidak punya pilihan selain meninggalkan ide untuk memaksa keluar gas pedang Shen Luo, dan menerima kabut racun dari tubuhnya, dan sekali lagi bertarung dengan Zhu Hengyu. Karena dia telah mengeluarkan pedang sentimental, Haisan telah meringankan banyak rasa sakit.
Saat rasa sakit mereda, gerakan Haisan menjadi lebih fleksibel dan lebih cepat. Setelah melihat ini, Zhu Hengyu tahu bahwa dia tidak bisa lagi berlarut-larut. Mata Zhu Hengyu sedikit menyipit dan dia mengandalkan pikirannya. Melihat kaki gunung yang berkedip kiri dan kanan, Zhu Hengyu tiba-tiba berteriak. Kemudian Zhu Hengyu tiba-tiba mempercepat kecepatan pedang sihir haus darah. Haisan tidak tahu apa yang terjadi pada Zhu Hengyu, jadi dia hanya bisa lebih berhati-hati. Menyaksikan gerakan Haisan menjadi lebih kecil, Zhu Hengyu tahu bahwa strateginya berhasil. Lalu aku melihat Zhu Hengyu berteriak lagi. Haisan tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhu Hengyu, jadi dia bergegas kembali dan menjauh dari Zhu Hengyu. Melihat ini, Zhu Hengyu melambaikan tangannya yang besar, dan tiba-tiba dinding api yang membara naik dari belakangnya. Ini adalah strategi Zhu Hengyu. Dia tahu bahwa orang-orang gunung telah takut menjadi burung yang terkejut dengan caranya yang tak ada habisnya. Zhu Hengyu ingin membuat Haisan curiga melalui dua teriakannya dan menjauhkannya. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat secara langsung mengubah Simon menjadi ular laut panggang melalui pembakaran energi sihir. Namun, Zhu Hengyu masih meremehkan kecepatan reaksi Haisan. Dalam keadaan seperti itu, Haisan masih menemukan anomali di bawah kakinya, tetapi pada saat ini dia berada di belakang api sihir suhu tinggi, sehingga Haisan hanya bisa memilih untuk menghindar ke kiri. Zhu Hengyu di sisi lain mengharapkannya. Berjabat tangan adalah kekuatan magis yang menghalangi rute di sebelah kiri. Melihat gunung bawah laut, dia hanya bisa menghindar ke kanan lagi. Dan pedang iblis haus darah di tangan kanan Zhu Hengyu melambai, dan gas pedang sensual memblokir jalan kanan Haisan. Ketika Zhu Hengyu menunjukkan keterampilan ini, pembakaran energi sihir terus menyebar dan mengurung. Meskipun Haisan kuat, dia juga anggota asli keluarga ular laut. Ular laut secara alami takut pada api, dan gunung laut secara naluriah ingin menghindari api sihir yang membakar dengan ganas ini. Hanya saja Zhu Hengyu secara alami tidak akan membiarkannya berhasil, jadi dia terus-menerus menggunakan penjara energi sihir dan energi sihir untuk memblokir rute gunung laut. Segera, gunung laut itu dikelilingi oleh api ajaib. Pada saat ini, hanya ada satu jalan tersisa antara Haisan dan Zhu Hengyu. Dan di sekitar mereka, semuanya membakar api sihir dengan sangat ganas. Melihat bahwa tidak ada jalan untuk pergi, Haisan hanya bisa tertawa dengan seringai, dan kemudian berani bergegas menuju Zhu Hengyu. Sekarang tampaknya hanya dengan membunuh Zhu Hengyu dia dapat melarikan diri. Dan Zhu Hengyu, bisakah dia benar-benar membunuh? Jawabannya adalah tidak. Dalam proses maju ke gunung bawah laut, Zhu Hengyu masih menggunakan penjara energi sihir dan Shen Luo Jianqi untuk menghambat kemajuan gunung bawah laut itu. Pada saat ini, orang-orang gunung dikelilingi oleh api, dan hanya ada jalan sempit. Jadi, bahkan jika dia memiliki keterampilan yang hebat, dia tidak bisa menyembunyikan keterampilan ini sama sekali. Setelah memancarkan roh pedang yang sedikit lebih sensual, Haisan akhirnya terkunci di tempat lagi oleh energi sihir. Melihat ini, Zhu Hengyu tidak ragu sama sekali, dan melangkah maju, memegang pedang haus darah, dan memasukkannya ke tubuh Haisan. Kemudian kekuatan haus darah yang tak berujung mulai menyebar di tubuh gunung laut. Gunung laut tersiksa oleh pedang iblis yang haus darah meraung kesakitan. Zhu Hengyu memalingkan telinganya dan mengeluarkan hukuman penjara energi magis terhadap orang-orang gunung itu lagi. Dengan pedang sihir haus darah yang menyerap darah dan kegilaan di tubuh Haisan, Zhu Hengyu benar-benar terkejut. Darah kaki gunung ini sangat tebal sehingga telah mencapai tingkat yang luar biasa. Belum lagi tahap ke-34 perang, Zhu Hengyu merasa bahwa tingkat Qi dan darah ini dekat dengan tahap ke-60 dari tubuh perang. Bahkan mungkin lebih tirani dari beberapa 60-an yang lemah. Tidak heran ada kecepatan dan kekuatan yang kuat. Dengan Qi dan darah seperti itu, aneh bahwa tidak ada kecepatan dan kekuatan yang kuat. Zhu Hengyu berpikir sendiri. Biasanya, pedang sihir haus darah melahap darah seseorang dengan tubuh 30 segmen, dan hanya membutuhkan 2 hingga 3 napas. Tapi hari ini, darah yang melahap orang-orang gunung benar-benar mengambil 10 napas. Selama periode ini, Zhu Hengyu harus melemparkan penjara energi sihir 4 kali untuk mencegah naiknya gunung laut. Zhu Hengyu akhirnya menghembuskan nafas lega ketika dia melihat gunung yang lemah di tanah. Kekuatan Haisan terlalu kuat. Jika bukan karena pengalaman tempur Zhu Hengyu yang kaya, dan beberapa trik untuk meneruskan keterampilan sihir relatif kuat, ditambah dengan pedang sihir haus darah, Zhu Hengyu mungkin gagal. Haisan adalah lawan paling kuat Zhu Hengyu yang pernah dia temui. Zhu Hengyu sama sekali bukan lawan jika dia hanya berbicara tentang kecepatan dan kekuatan. Jika kualitas komprehensif Haisan juga didigitalkan, maka tidak ada keraguan bahwa kekuatan, kecepatan, dan kecerdasan dari Simon pasti 9. Ini adalah prajurit sempurna yang tanpa tandingan tanpa cacat. Bahkan jika dia meninggalkan keterampilan sihir dan pedang sihir haus darah ini, Zhu Hengyu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Haisan. Anda tahu, Haisan melawan Zhu Hengyu dengan tinju dari awal sampai akhir. Jika diubah menjadi Haisan, ia juga memiliki senjata setingkat Zhu Hengyu. Maka Zhu Hengyu pasti akan kalah.
Hanya saja tidak begitu banyak jika pertempurannya demikian, para prajurit tidak menipu dan menjadi raja dan pecundang. Bahkan jika Haisan masih memegang beberapa tangan, dia tidak bisa menyalahkan orang lain, dan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sombong. Melihat gunung bawah sadar, Zhu Hengyu menghela nafas, dan kemudian melakukan teknik jiwa kekaisaran padanya. Kali ini Zhu Hengyu tidak berani menempatkan Haisan dalam keadaan setengah koma. Karena dia menginginkan pria yang kuat seperti Haisan, Zhu Hengyu tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan tiba-tiba meledak ketika Zhu Hengyu menampilkan seni jiwa kekaisaran. Orang-orang kuat ini memiliki kemauan paling kuat. Zhu Hengyu tidak berani mengambil risiko dan hanya bisa membuat Haisan kehilangan kesadaran. Hanya dengan cara ini Zhu Hengyu bisa sangat mudah ketika dia melakukan teknik jiwa kekaisaran. Untuk mengetahui bahwa seni magis sihir Zhu Hengyu, tetapi perhatian penuh, Zhu Hengyu saat ini benar-benar defensif. Tapi sekarang masalahnya sudah terpecahkan. Zhu Hengyu segera melakukan teknik jiwa kekaisaran di Haisan. Ketika cahaya keemasan memasuki tubuh Haisan, Zhu Hengyu mulai menempati tubuh Haisan sedikit demi sedikit. Tubuh gunung bawah ini sangat kuat, dan tubuh yang dapat dengan mudah ditempati oleh orang lain menjadi sulit di sini. Melihat tubuh Haisan, Zhu Hengyu benar-benar ingin tahu tentang bagaimana dia berlatih. Dalam pemahaman Zhu Hengyu, sama sekali tidak mungkin bagi orang biasa untuk melakukan peperangan sampai tingkat tertentu. Menurut perkiraan Zhu Hengyu, untuk memiliki tubuh yang kuat pada tahap ke-34 tubuh iblis, akan diperlukan penggilingan dan curah hujan puluhan ribu tahun untuk mencapainya. Tetapi Zhu Hengyu pernah mendengar Chang Sui menyebutkan gunung laut ini sebelumnya. Menurut Chang Sui, gunung bawah laut ini adalah bintang naik yang tiba-tiba muncul. Pada awalnya, pendaftaran di gunung hanya sekitar 10 pertempuran. Namun, hanya butuh beberapa tahun bagi orang gunung untuk mencapai tahap ke-30 tubuh sihir. Dan dia berhasil mengalahkan seorang komandan ular laut tua. Setelah mengalahkan pemimpin lama, Haisan secara resmi menjadi pemimpin ular laut. Bakat Haisan jelas bagi semua, jadi dia juga menerima banyak perawatan dari komandan ular laut. Tapi gunung ini sangat arogan, meskipun komandan Sisnake sering merawatnya, dia tidak menghargainya. Baginya, hal-hal ini dianggap remeh. Komandan Sisnake tidak peduli, bahkan dia sering memuji Haisan di depan semua orang. Alasannya sebenarnya sangat sederhana, karena komandan ular laut tahu bahwa dengan bakat gunung laut, seorang komandan ular laut benar-benar tidak ada artinya baginya. Hanya butuh 2 tahun bagi orang gunung untuk naik ke posisi ular laut. Bahkan jika butuh waktu lama untuk mendaki ke komandan ular laut, itu tidak akan jauh. Jika gunung bawah laut naik ke posisi komandan ular laut, maka komandan ular laut saat ini tidak akan dapat bertukar bantuan melalui perawatan saat ini. Bahkan dalam pandangan komandan ular laut, masa depan Haisan tidak hanya setara dengannya. Di mata komandan ular laut, gunung laut bisa memanjat lebih tinggi dan terbang lebih jauh. Jika Haisan masih bisa melewatkan perawatannya saat ini, maka dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Dan semua ini membuat gagasan tentang komandan Sisnake lebih kuat setelah Haisan menerobos belenggu bagian ke-30 dari badan perang tanpa halangan. Penting untuk mengetahui betapa tak terbendungnya untuk menembus belenggu medan perang 30 segmen. Bahkan karakter sekuat Zhu Hengyu dan Su Ziyun terjebak di bagian ke-30 tubuh iblis. Jika tidak ada cahaya perak untuk menembus penghalang, saya tidak tahu berapa tahun lagi. Ambil contoh desa Tianmo. Dalam ribuan tahun terakhir, hanya kepala desa tua adalah satu-satunya orang yang menembus belenggu tanpa bergantung pada Yingwang untuk menerobos rintangan. Semua beku lain semuanya terjebak dalam 30 segmen tubuh. Namun, si Maun ini tidak dapat terpengaruh sama sekali, dan tanpa menggunakan pil Breaking Yingwang, tanpa halangan itu langsung menembus belenggu pertempuran 30 segmen. Anda harus tahu bahwa kepala desa lama telah terjebak dalam ribuan pertempuran selama ribuan tahun. Hanya dalam beberapa ratus tahun terakhir ini akhirnya menembus belenggu pertempuran 30 segmen. Namun, tidak butuh waktu lama untuk terobosan untuk terjebak dalam paragraf 41. Dengan bantuan Zhu Hengyu, melalui ampas perak Yingwang yang memecahkan penghalang, ia sekali lagi menembus belenggu. Dibandingkan dengan gunung bawah laut ini, kepala desa tua benar-benar tak tertandingi. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Jadi terobosan ini juga membuat Haisan lebih dihormati di kalangan tentara. Zhu Hengyu juga sangat terkejut ketika dia mendengar Chang Sui berbicara tentang orang-orang gunung. Tapi ini juga membuat tekad Zhu Hengyu untuk menaklukkan Haisan. Meskipun tubuh gunung laut memang lebih sulit untuk dikikis daripada ular laut lainnya, itu tidak berarti bahwa roh jiwa tidak efektif. Kali ini, teknik mendorong jiwa melawan orang gunung jauh lebih lambat daripada saat diterapkan pada Chang Sui dan Xie Yu. Tapi melihat Jin Guang mengikis tubuh gunung laut sedikit demi sedikit, Zhu Hengyu tidak terlalu cemas. Pada saat ini, pertempuran di Pulau Tianmo pada dasarnya telah stabil. Chang Sui berpura-pura menyerang, dan para prajurit, tentara, dan kepiting anak buahnya melambaikan bendera mereka dan berteriak hanya beberapa mil jauhnya dari desa Tianmo.
Sisi Xie Yu baru saja ditaklukkan, dan seperti Chang Sui, prajurit udang dan kepiting yang menyerang liar juga akan berubah menjadi pengibaran bendera. Adapun para jenderal ini, karena mereka memiliki kecerdasan rendah, mereka hanya akan mengikuti instruksi dan tidak akan memiliki keraguan. Pada saat ini hanya tentara di sisi gunung bawah laut yang masih menyerang. Hanya saja ada 500 prajurit dengan 30 segmen tubuh sihir yang menjaga, bahkan jika akan ada lebih banyak udang dan tentara itu akan sia-sia. Ditambah dengan kehadiran Zhu Xiaomei, beberapa orang sebenarnya terluka saat ini. Adapun situasi di sisi Haisan, meskipun beberapa udang, tentara dan kepiting akan menemukan anomali, instruksi terakhir yang diberikan kepada mereka oleh Haisan adalah untuk menyerang desa Anping, jadi bahkan jika mereka menemukan situasinya, mereka tidak akan berani melanggar instruksi Haisan. Seperti kata pepatah, semuanya memiliki dua sisi. Udang dan kepiting ini tidak akan takut dan dikelola dengan baik karena kecerdasannya yang rendah. Tetapi pada saat yang sama, justru karena ini, udang dan kepiting ini tidak akan tahu apa yang disebut fleksibilitas. Jadi, bahkan jika mereka menyaksikan orang-orang gunung yang terluka oleh Zhu Hengyu, mereka tidak akan menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Zhu Hengyu mengabaikan udang, tentara dan kepiting, dan berjongkok dengan tenang di depan gunung laut, terus melakukan seni jiwa kekaisaran. Melihat cahaya keemasan dari jiwa-jiwa perlahan-lahan menyerang sebagian besar tubuh gunung bawah laut, Zhu Hengyu tidak memiliki sedikit pun kebahagiaan. Karena highlight sebenarnya bukan di atas kedagingan, tetapi di laut. Bahkan pengetahuan Chang Sui tentang laut sangat sulit bagi Zhu Hengyu untuk masuk, belum lagi orang-orang gunung. Tekad orang kuat seperti Haisan pasti telah mencapai posisi yang sangat kuat. Secara khusus, Zhu Hengyu juga membuat Haisan benar-benar tidak sadar. Dengan kata lain, kali ini Zhu Hengyu tidak bisa mengandalkan jejak kesadaran bertahan hidup untuk mencapai kontrol seperti yang dia lakukan dengan Xie Yu. Kali ini, dia harus menyerang. Oleh karena itu, Zhu Hengyu sengaja menekan kecepatan ketika dia mengendalikan cahaya keemasan dari seni jiwa. Karena ini akan membuat daging Haisan secara tidak sadar berpikir bahwa Jingwang memiliki kekuatan kecil. Ketika serangan menyerang dan menduduki laut dan mengetahui laut, Zhu Hengyu berusaha keras lagi, dan memiliki kesempatan untuk menerobos pertahanan dan mengendalikan laut dalam satu gerakan sekaligus sementara gunung laut tidak disiapkan. Namun, ini hanya perhitungan Zhu Hengyu, apa yang akan terjadi pada situasi ini. Zhu Hengyu tidak akan tahu sampai serangan umum yang sebenarnya diluncurkan. Menurut perkiraan Zhu Hengyu saat ini, bahkan jika dia sudah menghitung rumahnya, dia hanya akan memiliki peluang 30%. Karena Zhu Hengyu sebagai orang kuat, ia tahu seberapa kuat ide-ide orang kuat itu, jadi Zhu Hengyu juga membuat dua persiapan. Selama situasi perubahan Haisan atau serangan balik terjadi, Zhu Hengyu akan segera mendesak pedang sihir haus darah untuk membunuh Haisan di tempat. Dengan berlalunya waktu, cahaya keemasan dari Soul of Souls akhirnya menyerang tempat-tempat lain dari tubuh fisik gunung laut kecuali laut. Melihat situasi Jin Guang, Zhu Hengyu tidak menunda-nunda. Saya melihat alis Zhu Hengyu memadat dan cahaya keemasan dari teknik Soul Souling, yang awalnya perlahan, tiba-tiba menjadi lebih manik. Dalam sekejap, semua lampu emas mulai menyerang kepala gunung laut gila. Jelas strategi Zhu Hengyu sebelumnya berperan. Pengetahuan Haisan tentang laut diduduki oleh Jin Guang sebentar lagi. Hanya ketika Jin Guang menduduki sepertiga daging Haisan juga bereaksi. Kemudian Soul Arc Golden Light bertemu dengan perlawanan yang kuat. Kesadaran Haisan ini sangat kuat menentangnya. Namun, Zhu Hengyu sudah memperkirakannya, jadi dia tidak panik, tetapi meningkatkan hasilnya lagi. Dengan hasil Zhu Hengyu, Soul Retreat Golden Light asli akhirnya meluncurkan serangan balik lain. Namun situasi masih belum optimis. Karena teknik jiwa hantu ini hanya menempati sepertiga dari yang sudah diserang, mereka tidak bisa lagi bergerak maju. Pada saat ini, Zhu Hengyu telah menggunakan semua kekuatan seni jiwa. Dan meski begitu, Jingwang hanya menempati sepertiga dari kesadaran gunung bawah laut. Dan sekarang telah menjadi jalan buntu. Golden Soul of Soul Surgery tidak bisa bergerak maju, dan kehendak si Mountain tidak bisa menekan cahaya emas. Melihat kebuntuan, Zhu Hengyu tidak secara sadar mengetahui Zhu Dachang berbisik. Sialan, aku ingin melihat seberapa kuat keinginanmu. Mari kita lihat siapa yang mengkonsumsi energi hari ini. Karena serangan yang lama, Zhu Hengyu, yang gelisah, bahkan berbicara bersumpah. Kemudian kedua pihak jatuh ke jalan buntu yang panjang. Hanya saja waktu telah berlalu sedikit demi sedikit, dan kebuntuan yang berkepanjangan bukanlah jalannya. Di bawah kebuntuan, waktu 2 jam berlalu dengan lambat. Selama 2 jam ini, suara teriakan dan pembunuhan di medan perang mulai berkurang. Tidak peduli berapa banyak udang dan kepiting, tetapi tidak ada yang memegang komando, itu hanya sekelompok orang. Setelah 2 jam pertempuran, tubuh para prajurit dan tentara telah memenuhi medan perang. Saat teriakan perlahan melemah, Zhu Hengyu dan Haisan akhirnya muncul. Setelah 2 jam konfrontasi intensitas tinggi, Haisan akhirnya menunjukkan jejak kelelahan. Gunung bawah sadar yang tidak sadar memang kurang disadari daripada Zhu Hengyu. Hanya saja Zhu Hengyu sedang tidak enak badan saat ini.
Output intensitas tinggi 2 jam juga banyak biaya Zhu Hengyu. Untungnya, Zhu Hengyu lebih unggul. Melihat cahaya keemasan pengumpul jiwa yang menyerbu pengetahuan laut di gunung bawah laut, ekspresi bermartabat Zhu Hengyu akhirnya rileks. Bahkan, kecepatan melanggar pada Soul Ghost Gold sangat lambat. Menurut kecepatan ini, mungkin butuh 5 atau 6 jam untuk menempati 2/3 lautan pengetahuan. Namun, Zhu Hengyu tidak terburu-buru, sekarang pertempuran di Pulau Tianmo pada dasarnya sudah selesai, dan dia tidak perlu khawatir tentang yang lain. Zhu Hengyu sekarang hanya memiliki satu misi, dan itu adalah untuk benar-benar mengendalikan gunung bawah laut. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah 2 jam, cahaya keemasan yang dikendalikan oleh Zhu Hengyu akhirnya menangkap setengah dari gunung bawah laut, yang merupakan setengah dari laut. Zhu Hengyu melihat situasi ini dan sangat senang. Menurut kemajuan ini, dalam 2 atau 3 jam, Anda dapat sepenuhnya menempati lautan kesadaran. Pada saat itu, Zhu Hengyu benar-benar memegang kendali penuh atas gunung laut. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu bahkan mulai berpikir tentang bagaimana meyakinkan jenius ular laut berbakat ini untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba. Berani. Siapa yang berani menyerang tubuhku? Raungan tiba-tiba keluar. Raungan ini sangat aneh. Itu bukan auman nyata, tapi auman jiwa dan kemauan. Karena itu, orang luar tidak bisa mendengar raungan ini, dan satu-satunya orang yang bisa mendengarnya adalah Zhu Hengyu. Pada saat ini, Zhu Hengyu hanya merasa bahwa jiwanya dikejutkan oleh raungan ini. Tetapi sebelum auman ini berakhir, mutasi itu diregenerasi. Saya melihat bahwa cahaya keemasan yang telah menginvasi seluruh tubuh gunung laut segera mulai dikalahkan oleh kekuatan marah dan konstan ini. Zhu Hengyu sedikit bingung saat ini. Dia dengan cepat menyesuaikan keadaan, output daya disesuaikan ke maksimum, dan mendesak cahaya sihir jiwa emas untuk menahan penindasan kehendak kuat ini. Pada saat ini Zhu Hengyu menemukan bahwa kehendak kuat dalam tubuh Haisan tampaknya bukan kehendak Haisan, tetapi orang lain. Tetapi Zhu Hengyu juga menemukan bahwa kehendak kuat ini tampaknya adalah kesadaran Haisan. Hanya saja wasiat ini 10 juta kali lebih kuat dari kesadaran yang dihadapkan dengan cahaya emas sihir kekaisaran Zhu Hengyu sebelumnya. Situasi ini membuat Zhu Hengyu sedikit bingung. Tapi Zhu Hengyu pada saat ini sudah terlambat untuk memikirkannya. Jiwa-jiwa kerajaan mundur di depan kehendak kuat gunung laut. Hanya sesaat, kemauan kuat dari orang-orang gunung, seperti kehancuran dan pembusukan, mendorong cahaya emas abadi jiwa Zhu Hengyu langsung ke tubuh bagian bawah. Dan situasi ini masih mengintensifkan, cahaya keemasan jiwa kekaisaran masih dipaksa untuk mundur. Pada saat ini, Zhu Hengyu sudah menggunakan semua kekuatannya, tetapi tidak ada cara untuk mencegah mundur. Melihat situasi saat ini, Zhu Hengyu tahu bahwa dia tidak bisa lagi berlarut-larut. Untuk saat ini, dengan munculnya kesadaran Haisan yang kuat, Zhu Hengyu telah kehilangan kesempatan untuk menempati tubuh Haisan. Dan jika orang seperti Haisan tidak dapat digunakan oleh Zhu Hengyu, maka untuk keselamatan klan domba iblis dan untuk keselamatannya sendiri, Zhu Hengyu harus menanggung rasa sakit dan memotong cinta, dan menyelesaikan masalah ini. Memikirkan hal ini, tangan Zhu Hengyu yang memegang pedang iblis yang haus darah diperketat, dan hanya ketika kehendak gunung laut menekan cahaya keemasan abadi jiwanya di bawah kakinya, dia langsung secara paksa mengakhiri gunung laut. Meskipun sangat disayangkan, itu juga masalah tidak ada jalan. Selama tubuh Haisan hancur, bahkan keinginan kuat di tubuhnya tidak berguna. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tidak ada kecelakaan. Zhu Hengyu mencoba yang terbaik untuk mendesak cahaya emas abadi jiwa, dan akhirnya dipaksa ke sudut oleh kemauan yang kuat di gunung laut. Dan Zhu Hengyu tidak lagi ragu ketika melihat ini. Aku melihat cahaya dingin di mata Zhu Hengyu, dan pedang sihir haus darah di tangannya akan menembus tubuh gunung laut. Dan pada saat ini, ada perubahan lagi. Saya melihat bahwa kemauan yang kuat di Gunung Gantung tampaknya merasakan bahaya, dan tiba-tiba memperkuat serangan. Di sisi lain, Zhu Hengyu sudah berada di ujung panah yang kuat. Pada saat ini, yang kuat akan memperkuat serangan lagi, dan Zhu Hengyu tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bahkan Zhu Hengyu tidak memiliki reaksi sama sekali, dan kemauan kuat itu sudah mendorong cahaya emas magis kekaisaran Zhu Hengyu sepenuhnya keluar dari tubuh. Bahkan jika cahaya keemasan jiwa abadi Zhu Hengyu dipaksa keluar dari tubuh, dia tidak bisa menghentikan Zhu Hengyu memanipulasi pedang sihir haus darah di tangannya untuk membunuh Haisan. Dan keinginan kuat di Haisan ini jelas tahu juga. Jadi setelah mengeluarkan keluar cahaya emas jiwa dari tubuh ini akan segera mengikuti lengan Zhu Hengyu dan memasuki tubuh Zhu Hengyu. Tubuh diserang. Ini adalah pemikiran bahwa pikiran Zhu Hengyu berubah tajam. Zhu Hengyu tidak berharap bahwa kehendak kuat di tubuh Haisan akan langsung masuk ke tubuhnya. Jadi Zhu Hengyu tidak memiliki tindakan pencegahan sama sekali. Setelah kehendak kuat itu memasuki tubuh Zhu Hengyu, dia langsung menduduki seluruh tubuh Zhu Hengyu. Pada akhirnya hanya Zihai yang tidak diduduki oleh keinginan kuat itu. Semua ini terjadi antara batu api elektro-optik. Begitu Zhu Hengyu berpikir untuk mendesak pedang sihir haus darah, maka tangannya dengan erat menggenggam tangan pedang sihir haus darah, dan dia langsung kehilangan kendali atas tubuhnya.
Terlalu sombong, terlalu kejam, terlalu mendominasi. Gagasan gunung bawah adalah seperti pamor langit dan bumi, dan tidak ada cara untuk menolaknya. Meskipun Zhu Hengyu juga memiliki gagasan tentang tirani, dibandingkan dengan gagasan Haisan itu seperti baku tembak dengan Hao Yue. Bukan lawan sama sekali, tubuh Zhu Hengyu ditempati oleh kehendak itu hanya dalam satu pikiran. Dan ini belum berakhir, lautan pengetahuan Zhu Hengyu yang tersisa mudah dipatahkan oleh keinginan kuat ini. Pada saat ini Zhu Hengyu hanya bisa melakukan perjuangan terakhir untuk melawan, tetapi semuanya sia-sia. Keinginan itu terlalu kuat, begitu kuat sehingga Zhu Hengyu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawannya. Zhu Hengyu memang kuat, namun di depan surat wasiat ini, surat wasiat Zhu Hengyu tampak seperti semut. Namun, kehendak orang-orang gunung itu seperti gajah perang kuno yang sepi, kejam dan tak tertandingi. Tidak peduli seberapa kuat semut itu, bagaimana mereka bisa melawan gajah perang liar. Hanya sesaat pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut diambil setengahnya. Medan perang terus berubah, terutama kontes kemauan. Tepat sebelum Yixiang, Zhu Hengyu adalah orang yang mengendalikan inisiatif dan menempati setengah bagian dari gunung. Namun setelah Yixiang, Zhu Hengyu menjadi orang yang menduduki setengah laut. Setelah lama berkonfrontasi, keinginan Zhu Hengyu agak tidak berkelanjutan pada saat ini. Ketika kesadaran itu terkikis sedikit demi sedikit, kesadaran Zhu Hengyu mulai kabur. Melihat bahwa Zihai perlahan-lahan diserang, hati Zhu Hengyu sudah putus asa. Tapi dia tidak bisa menahannya. Keinginan Haisan terlalu kuat. Belum lagi Zhu Hengyu, yang telah menemui jalan buntu dengan Haisan selama beberapa jam dan kelelahan. Bahkan Zhu Hengyu dalam kondisi baik sebenarnya bukan lawan dari keinginan kuat ini. Firefly, bagaimana kita bisa bersaing dengan Hao Yue? Jadi Zhu Hengyu hanya melakukan perlawanan yang tidak perlu saat ini. Hanya saja Zhu Hengyu tidak mau menyerah begitu saja. Bahkan perlawanan yang tidak berguna, Zhu Hengyu harus melakukannya. Karena dia adalah Zhu Hengyu. Meskipun Zhu Hengyu ulet, dia masih tidak memiliki cara untuk bersaing dengan lawan yang kuat. Segera pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut telah terkikis oleh 6/10, dan situasinya masih berkembang. Zhu Hengyu hanya bisa melakukan yang terbaik, tetapi ia hanya bisa menyaksikan pengetahuannya sendiri tentang laut yang terkikis sedikit demi sedikit. 7 dari 10, 8 dari 10, 9 dari 10. Pada saat ini kesadaran Zhu Hengyu telah sepenuhnya dipojokkan. Dan kesadaran Haisan yang kuat akhirnya memulai serangan terakhir setelah makan sedikit. Menghadapi serangan ini, kesadaran Zhu Hengyu bukanlah lawan sama sekali. Seperti seekor semut yang diinjak-injak oleh perang tandus, ia tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Melihat wasiat terakhir Zhu Hengyu, ketika dia benar-benar dianeksasi dengan ke-10 lautan pengetahuan terakhirnya, raungan jelas datang dari suatu tempat. Kapan? Ini belnya. Dengan bel yang tajam ini, kesadaran Zhu Hengyu, yang akan segera menghilang, tiba-tiba terkejut. Kemudian kesadarannya mulai tumbuh dengan cepat. Kesadaran Zhu Hengyu hanya merasakan kekuatan ide yang sangat akrab, yang dengan cepat muncul dari tubuhnya dan terus-menerus menyampaikan kekuatan untuknya. Dengan berkat kekuatan ini, kesadaran Zhu Hengyu langsung sadar. Tiba-tiba mulutnya melebar, Zhu Hengyu jelas bisa merasakannya. Kekuatan ide yang tak tertahankan menyebar dari jam hitam kuno di inti lautan pengetahuan. Jika kita mengatakan bahwa kemauan orang-orang gunung itu seperti gajah perang purba liar. Kemudian kemunculan baru ini membuat Zhu Hengyu merasa sangat akrab dan akrab dengan tekad, yang seperti paus purba yang sangat besar. Gajah perang kuno memang kuat dan tak terkalahkan. Menghancurkan beberapa semut, itu sama sekali bukan masalah. Tetapi dibandingkan dengan paus purba, itu bukan apa-apa. Paus purba itu sebesar pulau. Ditelan dalam satu gigitan, ia bisa menelan ribuan gajah perang liar. Di depan paus tandus, gajah perang mandul itu sebenarnya seperti semut. Merasakan ekspansi seketika dan menjadi sangat kuat, Zhu Hengyu segera meluncurkan serangan balik sambil tersenyum. Di bawah restu dari kekuatan semacam itu, kesadaran Zhu Hengyu langsung menjadi sangat kuat. Pada saat ini, kehendak keduanya terpisah jauh. Surat wasiat Haisan sama sekali bukan lawan Zhu Hengyu. Hanya dalam sekejap, Zhu Hengyu mengambil kendali atas tubuhnya lagi. Dan ini belum berakhir, maka Zhu Hengyu sekali lagi menampilkan seni jiwa kekaisaran, bermaksud mengambil kesempatan ini untuk secara langsung mengendalikan tubuh Haisan. Dengan berkat seperti itu, erosi Zhu Hengyu jauh lebih mudah saat ini. Setelah hanya 3 napas, Zhu Hengyu menangkap tubuh Haisan lagi. Melihat sisa pengetahuan laut, Zhu Hengyu tidak ragu dan langsung masuk ke lautan pengetahuan. Kali ini Zhu Hengyu tidak lagi sesulit yang terakhir kali. Hanya butuh 3 napas, dan lautan pengetahuan tentang gunung laut ditempati 90%. Dengan hanya 1/10 yang tersisa, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya menempati seluruh tubuh Haisan. Dan pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara menghentikan serangan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu, berani. Zhu Hengyu, yang masih berpikir untuk menyerang, tiba-tiba berhenti ketika mendengar suara ini. Alasannya sangat sederhana, Zhu Hengyu sebenarnya sangat ingin tahu mengapa ada 2 surat wasiat di Haisan.
Yang lebih lemah tidak perlu mengatakannya, Zhu Hengyu tertarik pada keinginan kuat itu. Wasiat itu terlalu kuat, terlalu menakutkan, hampir membuat Zhu Hengyu mati. Pada saat itu, surat wasiat itu bahkan didengar. Pada saat ini, Zhu Hengyu, dengan restu kehendak, sudah tak kenal takut. Mendengarkan omelan suara itu, Zhu Hengyu tidak peduli, tetapi hanya mencibir dan berkata, "Apakah kamu seorang Simon?" Mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, itu akan tiba-tiba dimarahi. "Zhu Hengyu, kamu sangat berani. Beraninya kau berbicara dengan pangeran ini." Zhu Hengyu tidak marah dan masih mencibir dan berkata, "Belum yakin. Sepertinya aku ingin memberitahumu bahwa aku luar biasa." Kemudian, Zhu Hengyu mulai mendesak roh jiwa lagi, berniat untuk sepenuhnya mengikis lautan laut. Adapun apa yang terjadi dengan kehendak itu, dan apakah itu Haisan sendiri, meskipun Zhu Hengyu sangat ingin tahu, itu masih tidak memungkinkan Zhu Hengyu untuk menyerahkan jiwa kekaisaran. Melihat kehendak Zhu Hengyu yang ditentukan, kehendak dalam Haisan akhirnya diterima. "Zhu Hengyu, kamu berhenti sekarang. Bukankah pangeran ini salah?" Zhu Hengyu mengabaikannya, dan masih memanipulasi cahaya emas roh jiwa untuk mengikis pengetahuan laut. Setelah beberapa saat, pengetahuan laut tentang gunung laut hanya terkikis kurang dari 1%. Pada saat ini, akhirnya akan mengakui sepenuhnya. "Aku salah. Kesalahan kecil." Mendengar penyerahan kesadaran ini, Zhu Hengyu menghentikan erosi cahaya keemasan jiwa kekaisaran lagi. "Kamu berbicara tentang siapa kamu yang pertama?" Zhu Hengyu memandang keinginan untuk meminta belas kasihan, dan bertanya dengan ringan. "Apa, kamu bahkan tidak tahu pangeran ini?" Ketika surat wasiat itu mendengar Zhu Hengyu bertanya siapa dia menjadi marah lagi. Setelah melihat ini, Zhu Hengyu tidak berbicara omong kosong dengan kemauan ini, dia langsung mendesak seni jiwa kekaisaran lagi. Kecil itu salah. Sedikit salah. Melihat cahaya emas ghosting yang kuat ini akan dengan cepat mengenali nasihat dan meminta belas kasihan. "Cepatlah." Zhu Hengyu tidak menghentikan erosi cahaya keemasan jiwa kekaisaran, tetapi hanya mengatakan dengan acuh tak acuh. Kali ini wasiat ini panik, dan berkata dengan cepat. "Cepat berhenti, yang lebih muda adalah pangeran kedua." Setelah mendengar judul, Pangeran Kedua, Zhu Hengyu akhirnya menghentikan jiwa emas jiwa. "Kamu bilang kamu adalah pangeran kedua. Pangeran kedua yang mana?" Ada sedikit rasa ingin tahu dan harapan dalam suara serius Zhu Hengyu. Karena dia sudah memikirkan kemungkinan, dan jika itu yang terjadi, Zhu Hengyu benar-benar bisa menemukan waktu ini. Maka hanya dengarkan kehendak menyanjung itu. Tentunya pangeran kedua dari ular laut. Ketika Zhu Hengyu mendengarnya, dia sama terkejutnya dengan yang dia pikirkan. Segera setelah itu, banyak keraguan muncul di benak Zhu Hengyu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.